Yang kedua, penting nggak sholawat itu bagi kita Pak Ustaz? Kalau ada khatib, kebetulan sholat kita insya Allah sebentar lagi jadi masjid. Kalau jadi masjid tentu akan ada mimbar untuk sholat Jumat kita di sini. Tapi bapak-bapak ini kan rajin sholat Jumat. Kalau ada khatib naik mimbar sholat Jumat, tadi kan kita sholat Jumat, bapak dengar khatib. Kalau ada khatib baca khutbah pertama lupa khatib baca sholawat. Oke, tengok khutbah kedua lupa juga khatib bersolawat kepada Nabi. Maka ketika khatib turun, muazzin langsung iqamah, satu orang bapak-bapak boleh angkat tangan. Sebentar Pak Imam, jangan lanjutkan dulu sholat kita. Kenapa begitu Pak? Batal khutbah khatib. Dari mana bapak tahu batal? Khutbah pertama saya dengar nggak ada sholawat. Khutbah kedua saya dengar lupa juga khatib bersolawat. Kalau dalam khutbah tidak ada sholawatnya, 5 rukun khutbah, satu di antara yang 5 bersolawat kepada Rasulullah, maka batal khutbah khatib. Ulang lagi. Nah, pernah nggak bapak-bapak dapat pengalaman macam-macam? Mana ada? Kok nggak ada Pak Ustaz? Khatibnya berapi-api di atas mimbar, bapakku berair-air di bawah. Kamu berair-air, tidur. Mana tahu pula khatibnya macam-macam sholawat atau tidak? Nah, insya Allah besok-besok ibu-ibu walaupun tak datang sholat Jumat, ingat-ingat suami. Bang, abang kan pergi sembahyang Jumat, ya. Tolong abang dengarkan khatib nanti Bang. Jangan-jangan khatibnya lupa bersolawat. 2. Yang ketiga, penting nggak bersolawat bagi kita Pak Ustaz? Kalau ada orang berdoa, dalam berdoanya itu tidak ada dimulai dengan solawat, maka kata ulama, doanya tergantung-gantung antara langit dengan bumi. Jadi kalau dalam berdoa diawali dengan apa Ibu? Pak Ustaz, saya tak pandai baca bahasa Arab doa itu Pak Ustaz. Tak pandai saya berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tak pandai saya macam-macam itu Pak Ustaz. Terus Ibu enggak berdoa. Itulah Pak Ustaz, saya tak ada berdoa karena saya tak pandai bahasa Arab. Berdoa kalau tak pandai bahasa Arab, yang penting bahasa Arab doa itu 4 ayat. Pertama, A'udzubillah. Yang kedua, Bismillah. Yang ketiga, Alhamdulillah. Yang keempat, Sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta lagi apa yang mau kita minta kepada Allah. Tapi kalau bisa bahasa Arabnya, mengerti pula dengan maknanya, lebih afdol, lebih utama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi pentingnya sholawat Pak Ustaz? Kita sampaikan 4 aja malam ini. Yang pertama, kalau ada orang dalam sholatnya tidak bersholawat, batal sholatnya. Yang kedua, kalau ada orang dalam khutbah Jumat, khatib baca khutbah, lupa bersholawat, batal khutbahnya. Yang ketiga, kalau ada orang berdoa tidak diawali dengan sholawat kepada Nabi, maka tergantung doanya antara langit dengan bumi. Yang terakhir, yang keempat, kalau ada orang berkumpul ramai macam ini, kata Nabi, kalau ada orang berkumpul dalam satu majelis, dalam majelis itu tidak ada sholawat kepada Rasulullah, apa kata Nabi? Anta najifah, majelis itu macam bangkai, bau dan busuk. Alhamdulillah, tadi sebelum ustaznya datang, adik-adik kita tim hadroh sudah bersolawat. Tegak pula tadi ustaz kita membuka acara, ada juga solawatnya. Dan tadi ketua kita yayasan tegak ada juga solawatnya.
dan ceramah pun tadi ada dimulai dengan sholawat. Insya Allah malam hari ini majelis kita ini penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pasti ada yang tercengang. Ini Ustaz baru diundang pertama kali ke sini, langsung digas suaranya. Saya tahu ini jam-jam penting. Jadi kalau Ustaznya letoi-letoi mulai ceramah, oh ibu-ibu ini tidur. Maka jam-jam seperti ini harus kita kasih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini suara anak-anak atau suara mak-maknya? Anak-anak yang tetap ingin dapat hadiah, apa syaratnya tadi nak? Satu, duduknya paling rapi. Dua, suaranya paling tenang. Tiga, dengarkan tausiah. Nah, yang baru disampaikan ini prolog pengantarnya. Isinya Ustaz antar insyaallah. Setelah yang kita hormati, belum ada kita hormati ya. Kita hormati pertama dulu adalah orang-orang tua. Cuma hebatnya datang ke Citra Renggali. Hebat datang ke Citra Renggali, dilayangkan pandangan sekeliling, tidak ada jamaahnya yang tua, anak muda semua. Masya Allah. Itulah hebatnya ibu-ibu pakai masker. Ibu-ibu itu dalam masker pakai tipu kita. Saya sering tertipu mama sekarang pakai masker, pakai bedak, pakai pensil alis, maskaranya melentik 3 meter. Itu macam umur 28 aja semua. Saya panggil Mbak, macam 28. Begitu diturunkan maskernya, baru ketahuan rupanya 58. Ustaz ini nyindir ini, masa nggak ada kami yang Ustaz tengok yang tua, yang muda semua kata Ustaz. Ingat, muda dan tua dalam Islam bukan karena usia. Terus karena apa? Karena semangat. Orang umur 58, orang umur 63, ada jamaah kita di Abiari sana. Berapa umurnya? 72. Datang waktu pengajian, semangat yang nomor 1. Luar biasa. Dalam Islam, ibu anak muda. Ini ada jamaah umur baru 34, 35, paling tinggi mungkin baru 37. Di tempat pengajian, di musola, di masjid, bawaannya letoy, lunglai. Ini ada ibu-ibu yang letoy-letoy, lunglai. Saya tengok, nampaknya baru 36 ini. Tapi letoy, lunglai, macam mati aja bawaannya. Itu orang tua. Makanya Bapak Ibu jangan letoy-letoy malam ini. Karena setahu saya diundang peringatan Isra Mi'raj, bukan 40 hari jenazah. Kalau 40 hari jenazah baru tak boleh kita semangat. Harus letoy bawa dia. Nah, malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Jangan risau, jangan takut. Tausiah ini tak lama-lama. Bagaimana cara? Ibu sudah membuat 1 orang. Tinggal 1 orang. Nampak betul. Tadi 2 orang saja. Ada jamaah membuat 2 orang selama tubuh. Oke, 1 orang lagi. Pakai masker. Yang pakai masker membuat semua yang masker. Nah, nggak apa-apa. Kalau mulai nggak enak selama Ustaz Cariago, pura-pura menguap aja. Itu kode tidak lagi sekarang, ya. Kita 1 orang lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah orang-orang tua yang kita hormati, berikutnya adalah tokoh-tokoh masyarakat kita. Hadir bersama kita, umarok kita di lingkungan ini, Pak RT kita. Di sela-sela kesibukan beliau baru pulang kerja langsung menghadiri majelis kita.
Kita doakan Pak RT beserta perangkat-perangkat senantiasa Allah berikan kesehatan zahir dan batin. Amin. Kemudian kita hormati dan muliakan ketua yayasan kita beserta perangkat-perangkat yang kita hormati dan muliakan imam musola kita yang Masya Allah tabarakallah tidak hanya imam tapi juga qori, bagus bacaan beliau, bagus suaranya. Kemudian kita hormati dan muliakan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Kecil tidak tersebut nama, besar tidak pula terhitung gelarnya. Insya Allah yang datang malam hari ini, apa kata Nabi? Man salaka tariqan, siapa saja orang yang melewati suatu jalan yang kami fihi ilman untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka dimudahkan Allah jalannya masuk surga. Yang hadir ini insya Allah datang masanya malaikat maut mencabut nyawa kita, mati kita ini semuanya nanti. Dunia ini berakhir. Insya Allah semua kita calon-calon penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini ceramah kita bagi 3 poin. 1, kita singgung sedikit tentang bulan Sya'ban. Yang kedua, tentang Isra Rasulullah. Yang ketiga, persiapan bulan Ramadan. Baik. Pak, kalau bagi minum bisa nggak? Oke, silakan cepat Pak. Saya tak mau nanti gara-gara minum dibagi Bapak sibuk dengan minumnya. Kalau bagi suka dulu. Kita tak lama-lama. Simak dulu sebentar Bapak Ibu ya, karena agak terganggu kita sedikit. Saya sering sampaikan sama ibu-ibu, banyak di sebagian tempat Ustaz mulai ceramah di sini pula kue kotak dibagi. Nah, itu terlalu lagi ya. Ini bagus ini. Cuma saya tak dibuka pula. Nah, boleh Bapak-bapak buka ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia kita tak lama-lama. Yang pertama, orang ramai ibadah di bulan Rajab kemarin karena orang tahu Rajab itu bulan haram. Betul. Inna indalla syuhuri indallah, sungguh bilangan bulan di sisi Allah. Ada berapa bilangan bulan di sisi Allah? Minha arba'atul hurum, ada 12 syahr, 12 bulan. Dari 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Mana 4 bulan haram itu Pak Ustaz? Salasul mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi di mana? Bainal Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil akhir dengan Sya'ban, bulan Rajab. Jadi bulan haram itu ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Orang semangat ibadah di bulan Rajab karena orang tahu itu bulan haram. Nah, kemudian sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan semangatnya orang ibadah. Tak usah orang diundang-undang sholat tarawih. Tengoklah nanti sholat tarawih di Sayyidina Umar bin Khattab, yang sholat kita ini melimpah jamaah sampai ke luar nanti. Malam 1 sampai malam 11. Insyaallah. Karena orang tahu keutamaan Ramadan, malam 1 sampai malam 11 ramai. Malam ke-13 sampai akhir Ramadan tinggal ibu-ibu yang ditai-tai mereka mau tengok. Tengok aja tadi. Pemain-pemain inti aja. Nah, insya Allah itu di tempat lain di Citra Renggadi, insya Allah istiqomah dari malam pertama sampai malam akhir. Amin ya Rabbal alamin. Orang semangat ibadah di bulan Rajab karena itu bulan haram. Orang semangat ibadah di bulan Ramadan karena itu bulan yang penuh dengan keistimewaan. Ada bulan yang di antara keduanya namanya Sya'ban. Kita ada di bulan Sya'ban. Orang banyak lalai, orang banyak lengah
orang acuh dengan bulan ini. Siapa yang mengatakan bulan ini orang banyak lengah? Yang mengatakan Nabi Muhammad. Ketika bertanya cucu angkat Nabi, namanya Usama bin Zaid, kenapa disebut cucu angkat? Nih anak-anak kita nih, nah Nabi punya cucu angkat, namanya Usama bin Zaid. Siapa namanya? Benar, Usama bin Zaid. Simak ya, nanti Ustaz tanya di akhir ceramah. Kenapa disebut cucu angkat? Karena ayahnya Usama itu anak angkat oleh Nabi. Nabi punya anak kandung 7 orang, punya anak angkat juga. Ini dalil Bapak Ibu kalau mau angkat anak sunnah, bagus besar pahalanya. Allah ridho dengan perbuatan itu. Kenapa? Nabi punya anak angkat, namanya Zaid bin Harithah. Saking sayangnya Nabi dengan Zaid ini, tak beda oleh Nabi sayang dengan anak kandung dengan anak angkat. Apa kata orang? Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Mendengar itu Nabi mengatakan, tidak, Zaid anak Harithah. Ini anak angkatku, kata Nabi, aku sayang kepadanya. Apa pelajaran bagi kita? Kita boleh mengangkat anak, tapi jangan sampai mengacaukan nasab. Apa maknanya itu? Ibu angkat anak, tiba-tiba langsung anak berbin pada suami ibu, nggak boleh. Terus gimana bos? Silakan binnya tetap kepada ayahnya, tapi ibu sayang kepadanya. Bapak urusi sekolahnya, bapak urusi makannya. Maaf cakap. Bapak punya anak kandung 3 orang. Bayangkan ketiga anak itu ternyata Fir'aun ketiganya. Tak ada yang jadi anak soleh. Rupanya ketika bapak mati, yang mendoakan bapak ternyata anak angkat ini. Sampaikan doa anak angkat untuk ayah angkatnya. Tidak pernah disebut meninggal manusia, terputus segala perkara darinya, kecuali 3. Satu di antara yang 3 itu apa? Doa anak yang soleh. Apakah harus anak kandung itu Pak Ustaz? Kalau hanya anak kandung doanya yang sampai Pak, betapa tidak adilnya Allah. Maaf, ada orang menikah cukup lama, tapi belum lagi dibagi Allah rezeki anak. Kalau ada di antara kita, insya Allah di sini kita doakan, mudah-mudahan segera dapat keturunan. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu ketika dia tak bisa punya anak, dia mati. Terus gimana? Nah, inilah pentingnya ada anak angkat, anak yang kita urusi, anak yatim yang sudah ditinggal ayahnya, apalagi dia yatim piatu maknya juga sudah mati, maka anak itu kita jaga, kita rawat. Rupanya anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita mati dia berdoa sampai doanya insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Zaid bin Harithah anak angkat Nabi, punya anak Zaid namanya Usama. Bertanya Usama kepada kakek angkatnya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa di bulan ini kau banyak tak makan, engkau banyak tak minum, engkau banyak ibadah, engkau banyak puasa? Maksudnya bulan Syawal. Nabi mengatakan, wahai Usama, inilah bulan yang banyak dilalaikan orang. Inilah bulan yang banyak orang acuh padanya. Orang ingat Rajab karena bulan haram. Orang ingat Ramadan karena orang tahu keutamaannya. Dari kecil dilatih oleh nenek-nenek kita. Akan tetapi orang acuh dengan bulan ini. Padahal bulan ini kata Nabi, berbahul amal. Di bulan inilah amal dilaporkan. Ibu, kalau ibu ibadah, ibu buat amal soleh, itu amal ibu dicatat oleh malaikat. Yang mencatatnya siapa Pak Ustaz? Tengok dalam Quran. Kiraman katibin, kiraman dari kata karoma, mulia, katibin yang selalu mencatat. Ada malaikat mulia yang selalu mencatat amal kita, dilaporkan setiap petang Kamis. Jadi amal kita dalam sepekan itu kapan dilaporkan malaikat?
Pak Ustaz dilaporkan setiap bulan Kamis. Karena itulah Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Aku mau ketika amalku dilaporkan malaikat kepada Allah, aku mau dalam keadaan siap puasa. Itu dalil amal kita dalam sepekan dilaporkan setiap petang Kamis. Ibu yang rajin puasa Kamis, nah itu dalilnya. Kenapa ibu puasa sunat Kamis? Karena Nabi puasa sunnah artinya kebiasaan Nabi puasa setiap hari Kamis. Kita contoh itu. Lalu kenapa Nabi puasa hari Kamis? Nabi mau ketika amalnya dilaporkan malaikat kepada Allah, ingin dalam keadaan berpuasa. Pak Ustaz itu kan puasa Kamis. Kalau puasa Senin, Pak Ustaz, Nabi puasa hari Senin. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Zaka yaumaulidu. Hari ini aku dilahirkan, kata Nabi. Nabi mengenang hari lahirnya setiap hari Senin, lalu Nabi berpuasa. Nabi lahir hari Senin. Hari apa Nabi lahir? Senin. Nabi wafat hari Senin. Nabi lahir Senin, wafat Senin. Yang membedakan apa? Nabi lahir Senin menjelang subuh, Nabi wafat Senin menjelang zuhur di waktu duha. Memang betul rupanya Bapak Ibu. Coba cek, hari lahir sama hari meninggal orang sering sama. Berapa waktu yang lalu saya melayat jenazah, saya tanya ibu, Bu, Bapak lahirnya hari apa, Bu? Hari Rabu, Pak Ustaz. Sekarang hari Rabu juga Bapak meninggal. Hari lahir sama hari meninggal itu sering sama. Masya Allah. Pak RT lahir hari apa? Ya, hari apa? Jumat. Lewat. Sekarang hari apa? Jumat. Jangan-jangan sepulang di sini. Allah, kalau ditengok-tengok dan lalu akan tertinggal dari kecemburuan sehat. Amin. Kita tanya sedikit, Pak Ketua Yayasan hari apa lagi? Rabu. Wah, tinggal berapa hari lagi? Kalau Rabu besok. Makanya kata ulama, kalau kita bangun pagi itu dan hari itu sama dengan hari lahir kita, maka banyak-banyak istighfar. Kenapa? Jangan-jangan itu adalah hari terakhir dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali. Bulan Sya'ban, apa kelebihannya dengan bulan yang lain, Pak Ustaz? Simak sebentar. Kalau di bulan-bulan yang lain kita beribadah, kita beramal soleh, kita buat kebaikan, dicatat oleh malaikat kiraman katibin, dilaporkan setiap petang Kamis. Istimewanya Sya'ban apa? Kata Nabi, inilah bulan amal dilaporkan. Apa maknanya? Seketika orang beramal, beribadah, berbuat kebaikan di bulan Sya'ban, seketika itu pula langsung dilaporkan malaikat kepada Allah. Nah, ini adik-adik Ustaz yang bagi sini tak jadi dia dapat hadiah. Kita tes dulu Pak anak-anak. Nampaknya mereka ini ragu, saya tidak goblok itu kami. Kita tes dulu. Duduknya yang paling rapi, suaranya yang paling tenang. Pertanyaan. Siap ya? Sebutkan dua saja di antara pentingnya bersolawat kepada Rasulullah. Agak berat ya? Kita cari yang ringan. Kita cari yang ringan. Yang ringan begini. Kalau ada orang dalam sholatnya lupa dia bersolawat, maka sholatnya itu jawab dulu. Oke, coba ada yang kanan. Oh.
Udah bocor. Baik. Ustaz tadi nampak yang tenang duduknya, yang rapi. Jam tangan ini. Ada yang dekatnya. Ya. Ustaz tadi ini dari kali yang duduknya rapi, tenang suaranya, itu yang Ustaz tadi. Ini boleh tenang suara, rapi duduk. Baik. Nama adik siapa? Ira. Kelas berapa? Kelas 5. Ibunya Mira mana? Ibunya Mira lambaikan tangan. Yang mana? Oh, saya ingin memastikan aja mirip enggak? Ayahnya Mira kerja. Baik. Mira, kalau ada orang dalam sholat lupa dia berselawat kepada Nabi, maka sholatnya wow, 1 juta rupiah. Ayo anak-anak semangat. Diam. Benar kan? Duduknya yang paling rapi, suaranya yang paling tenang. Kalau yang tenang walaupun tangan kau sedang. Dengarkan Tosya. Lanjut sedikit lagi ya. Yang pertama, apa keistimewaan Syaban? Ini bulan ketika itu kita beramal, seketika itu juga dilaporkan malaikat, tidak tunggu-tunggu petangkaris. Sebenarnya saya nak ajak Bapak Ibu, masih ada di Syaban setengah lagi. Maka perbanyak amal soleh, itu maksudnya ya. Perbanyak sholatnya, perbanyak zikirnya, perbanyak sholawatnya. Apalagi sholatnya di musola Sayyidina Umar. Datang orang kepada Nabi, ya Rasulullah, kampung kami jauh di sana ya Rasulullah. Kami nak jual kampung kami, tanah di sana. Tolong carikan kami tanah dekat masjid engkau ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Jangan kalian jual tanah kalian yang jauh di sana. Tetaplah tinggal di sana kata Nabi. Karena setiap langkah kaki pergi ke masjid, kaki pertama melangkah gugur dosa, kaki kedua melangkah naik derajat. Makanya Bapak Ibu yang paling sering datang ke masjid ini, Ustaz ini musola, Ustaz ini namanya masjid juga. Dalam Islam cuma ada 2. Yang pertama masjid jami, yang kedua masjid saja. Masjid jami dan masjid, apa bedanya? Kalau di situ ada sholat 5 waktu berjamaah plus tambah sholat Jumat, namanya masjid jami. Kalau di situ ada sholat 5 waktu berjamaah, tidak ada sholat Jumatnya, namanya masjid saja. Masjid, jelas ya? Di situ ada musola, di situ ada masjid, enggak ada sholat Jumat, enggak juga ada orang tegak sholat 5 waktu berjamaah. Masjid apa namanya? Masjid Na'udzubillah. Insya Allah kita ini namanya apa mas? Masjid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau banyak orang melangkahkan kaki ke masjid, apa kata Nabi? Wa kasratul khutu' ilal masajid, setiap langkah kaki ke masjid menggugurkan dosa-dosa. Mudah-mudahan habis pengajian ini bapak-bapak ramai sholat berjamaah di Sayyidina Umar. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu setiap ada acara pun ramai datang. Kalau ibu tak punya anak kecil, tidak sedang sibuk di rumah, daripada nonton TikTok, bagus ibu datang ke Sayyidina Umar untuk sholat berjamaah. Tapi kalau ada bayi di rumah, pekerjaan sibuk, ngurus suami, ya tidak apa-apa di rumah. Tapi kalau bapak-bapak, mustahab dianjurkan sekali untuk berjamaah ke Sayyidina Umar. Kaki pertama melangkah, gugur dosa. Kaki kedua melangkah, naik derajat kemuliaan hidup. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kemudian yang terakhir tentang Syaban. Kita semalam, bukan malam ini, semalam
baru saja melewati malam nisfu Sya'ban. Sebenarnya tausiah ini paling elok sebelum malam nisfu Sya'ban, tapi karena sudah berlalu tak apa-apa. Mudah-mudahan persiapan untuk nisfu Sya'ban tahun depan masih hidup tandanya kita. Amin ya rabbal alamin. Allah menengok hambanya di malam nisfu Sya'ban. Apa makna Allah menengok hamba di malam nisfu Sya'ban? Siapa yang beribadah di malam itu? Siapa yang memperbanyak amal soleh di malam itu? Allah memberikan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban kemarin Pak, itu Allah membagi ampunannya kepada orang yang berdoa minta ampun kepada Allah. Maka insya Allah Bapak Ibu yang datang ini, kalau semalam banyak ibadahnya di malam nisfu Sya'ban, insya Allah dosanya dan banyak diampuni Allah. Di malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni dosa hamba-hambanya kecuali dua golongan. Kecuali berapa golongan? Dua. Simak ya, itu saya tanya. Kecuali dua golongan yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, musyrik. Apa yang pertama? Musyrik. Jamaah nanya, Pak Ustaz, apa bedanya syirik dengan musyrik? Musyrik orangnya, syirik perbuatannya. Ya, Ibu jelas ya. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban kemarin, siapa? Musyrik, orang yang berbuat syirik. Kita tak punya waktu panjang untuk bicara syirik lebih detail. Waktu dan kesempatan. Syirik itu apa Pak Ustaz? Garis besar. Di satu waktu dia berdoa kepada Allah, minta rezeki, minta nikmat, minta ampunan dari Allah. Tapi di sisi lain ada zat-zat yang dia percaya mampu menemukan malam dan menunjuknya selain daripada Allah. Apa contohnya? Jimat. Bapak Ibu yang sampai malam ini pakai jimat-jimat, syirik. Sholat subuh Bapak pagi, sujudnya lama, bangun dari sujud salam, berdoa, berdiri air matanya, ya Allah. Pagi ini hamba membuka kedai, ya Allah. Banyaklah orang datang belanja di kedai. Mudah rezeki hamba hari ini, ya Allah. Habis itu dia sholat, habis itu dia berdoa, habis itu dicukupnya, lalu dia sarapan. Selesai sarapan, minum kopi, mau berangkat lagi, mau buka kedai, buka ruko, buka toko, sampai baru di halaman rumah, balik dia masuk lagi ke dalam. Sibuk mencari, buka-buka lemari. Istrinya nanya, Pak, saya apa Pak? Penaris kita di mana ya? Astagfirullah. Baru aja sholat subuh, baru aja meleleh air mata minta kepada Allah, mau berangkat ingat juga jimat. Ada bapak-bapak malam ini bawa jimat. Ada dalam dompet, dalam satu gelas-gelas kecil, benda-benda keramat. Ibu-ibu ada pakai jimat malam ini. Ibu kalau pengajian kan bawa tas kan? Dalam tas itu ada nggak jimat 2 biji? Betul? Boleh dicek? Boleh Pak Ustaz, tidak ada. Oke, nggak ada dalam tas. Di pinggang ada nggak di pinggang? Ada mak-mak kita dulu Pak, ada tali-tali di dirikannya, jari-jarinya. Ini kayaknya pinggang. Untuk apa tuh? Katanya untuk pengolahan tubuh, agar jangan digoda setan, Pak Ustaz. Kalau tidak mau digoda jin, digoda setan, amalnya bukan jimat. Apa amalnya? Pak Ustaz, kami tidak ada jimat dalam saku, kami tidak ada jimat dalam mobil, tidak ada jimat di motor, tidak ada pelaris di toko. Cuma ada satu. Apa jimatnya? Di pintu. Jimat apa tuh Bu? Anti maling Pak Ustaz. Ibu, kalau ingin rumah tak masuk maling,
amalnya bukan jimat. Apa amalnya? Ini amalan kita malam masjidnya. Apa amalan kata ulama? Amal agar rumah dijaga Allah dari segala macam kebinasaan di malam hari. Jangan lupa sebelum tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jelas Pak? Jelas Ibu? Amal supaya rumah dijaga Allah dari kebinasaan malam itu, baca sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu amal. Yang membinasakan rumah kita malam hari apa Bu? Kebakaran. Apalagi mobil ibu hilang, itu kebinasaan itu. Motor ibu hilang, duit ibu hilang, emas ibu hilang, suami ibu hilang. Karena suaminya suka hilang malam, itu kebinasaan. Jadi kalau ibu punya suami yang suka hilang malam, amalnya kan tidak tahu apa amalnya. Bacakan dekat bapakku sebelum tidur Bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan baca Bismillah dekat bapak lama-lama itu biar bapak nggak hilang malam itu. Lama ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kembali. Musyrik tidak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan tidak satu pun jamaah mushola Sayyidina Umar, tidak satu pun warga masyarakat Citra Renggani yang masih percaya pada jimat-jimat. Amin ya Rabbal. Yang kedua, tidak akan dipandang oleh Allah di malam nisfu Sya'ban kemarin. Apa makna tidak dipandang Allah? Dosanya tidak diampuni Allah, tidak dapat ampunan dari Allah. Yang kedua, yang pertama musyrik, orang berbuat syirik. Yang kedua musyahid. Mim shin ha nun. Musyahid. Siapa musyahid itu Pak Ustaz? Orang yang belum berdamai. Ibu yang masih bermusuhan, bapak yang masih bertikai, bersengketa, berkelahi, belum lagi berdamai. Kemarin di malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan ampunan. Bu, saya nak tanya, sampai malam hari ini tinggal berapa orang musuh ibu? Jujur aja lah. Nanti sampai di rumah tolong dilis ya. Merenung agak 1 menit, ingat-ingat. Bapak juga, bapak kira-kira sampai malam ini ada berapa orang musuh bapak? Maksudnya itu apa Ustaz? Oke, malam nisfu Sya'ban sudah lewat, Ramadan akan kita jelang. Ramadan bulan suci, maka hanya orang-orang yang sudah mensucikan diri saja yang akan sukses Ramadannya. Oh, sucilah Pak Ustaz, nanti kami sudah mengagendakan acara Fatimah. Itu suci badan, itu suci zahir. Yang paling hebat di antara suci zahir itu adalah suci qalbunya, suci batinnya dari penyakit-penyakit hati. Nah, yang paling bahaya Pak, Ibu, penyakit hati yang paling bahaya itu apa? Ini yang wajib untuk kita bersihkan. Di ujung Sya'ban yang paling wajib kita bersihkan adalah penyakit hati ini. Namanya hasad. Apa namanya Pak? Hasad. Mudah-mudahan Ibu nggak ada punya suami Pak hasad. Atau bapak-bapak jamaah ini mudah-mudahan ada namanya Pak Hasan. Pak Imam, ada nama jamaah dari Pak Hasan? Hasan. Oh, kalau Hasan bagus. Nun ujungnya baik, rancak. Hasan dan ujungnya Hasan tidak. Kalau ada nama jamaah ini Hasan, malam juga kita buatkan acara satu lagi. Acaranya apa? Pergantian nama. Ibu-ibu kalau ada punya suami Pak Hasan, tolong ganti cepat. Bukan ganti orang itu juga ganti namanya maksudnya. Nah, Hasan, apa Hasan?
Pak Ustaz, marah, benci, nggak suka menengok kawan dapat nikmat. Orang hasad bawaannya gelisah. Makanya dari tadi saya layangkan pandangan ibu-ibu ini semuanya. Mana ibu yang sejak awal pengajian sampai ini gelisah aja dari tadi bawaan. Apa ibu itu gelisah aja dari tadi? Rupanya kawan yang duduk di sebelahnya cincinnya 3 di jari. Baru dengan gelisah. Nah, ada satu lagi, apa ibu gelisah aja tadi? Rupanya kawan yang duduk di sebelah gamisnya baru. Orang yang hasad menengok kawan dapat nikmat itu belum dibagi Allah kepadanya, bawaannya gelisah. Bapak-bapak yang hasad yang tidak hasad bisa kita tengok. Ibu kan kalau ibu ini masalah cincin, masalah baju. Kalau bapak-bapak dia agak tinggi sini. Kita baru akan hasad biasanya kalau urusan apa, Pak? Motor kawan baru, mobil kawan baru, rumah kawan baru, apalagi bini kawan baru. Ini itu tambah gelisah. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi hasad itu apa? Tidak suka, tidak senang, masam wajahnya, gelisah hatinya, berdebar-debar jantungnya, menengok orang dapat nikmat. Alhamdulillah, dari tadi ditengok bapak-bapak tenang bawaannya, ibu-ibu tenang. Itu menunjukkan tidak ada hasad. Alhamdulillah. Baik, habis satu pembahasan, kita lanjut yang kedua sedikit lagi. Yang pertama tentang bulan Sya'ban, ada sisa setengah lagi Pak. Maka ini bulan yang dimana Allah mendapat laporan setiap saat dari malaikat. Seketika beramal, seketika dilaporkan malaikat. Maka manfaatkan Sya'ban yang masih tersisa. Kemudian yang kedua, ingat-ingat, ternyata kemarin kita tidak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena kita masuk dalam 2 golongan. Andai masuk dalam 2 golongan, tak dapat ampunan Allah. Yang pertama musyrik, yang kedua musyahid. Yang pertama orang berbuat syirik, yang kedua orang yang belum berbuat damai. Maka malam ini selepas acara ini, jangan lupa cari kawan, ulurkan tangan, saling minta maaf. Oke, kemarin malam nisfu Sya'ban sudah lewat, gak sempat saya minta maaf Pak Ustaz. Jangan sampai lewatkan, sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Ini kesempatan terbaik bagi kita untuk mengulurkan tangan minta maaf. Anak-anak masih siap dapat hadiah? Pertanyaan yang kedua, duduknya rapi, suaranya tenang. Allah tidak mengampuni orang di malam nisfu Sya'ban. Ada 2 golongan. Yang pertama musyrik, orang yang berbuat syirik. Yang kedua musyahid. Siapa musyahid itu? Kalau ada iman tadi insyaallah. Musyrik, orang yang berbuat syirik. Yang kedua musyahid, orang yang belum. Makanya simak tadi. Oke. Gak ada? Kita ganti pertanyaannya. Musyahid, orang yang belum berdamai, masih bermusuhan. Ganti pertanyaan. Di bulan-bulan yang lain, kalau kita beribadah amal soleh buat kebaikan, dicatat oleh malaikat kiraman katibin, malaikat mulia yang selalu mencatat, dilaporkan setiap petang Kamis. Apa bedanya dengan bulan Sya'ban? Ketika kita beribadah beramal soleh buat kebaikan di bulan Sya'ban, maka titik-titik seketika itu juga amal itu diapakan oleh malaikat.
Ayo. Ini juga ada yang berani ya. Nama adik siapa? Adik. Adik kelas berapa? 2 SMP. Oh SD. Alif mana ayahnya Alif? Oh kerja. Ibunya Alif. Ibunya Alif lampaikan kanan. Masya Allah. Baik. Alif. Di bulan-bulan yang lain kalau kita buat amal soleh, buat ibadah, dicatat oleh mereka, dilaporkan setiap petang. Tapi di bulan-bulan Sya'ban, ketika kita beribadah dan buat amal soleh, seketika itu juga amal itu akan dilaporkan oleh mereka kepada Masya Allah. Seketika itu juga dilaporkan mereka langsung kepada Allah. Amal pengajian kita malam ini Pak, langsung dilaporkan mereka kepada Allah. Hadiahnya 1 juta rupiah. Oke, sudah 2 orang, tinggal 3 orang lagi yang masih ribut, tidak tenang. Nah, yang tak dapat lagi adalah duduknya yang paling rapi, suaranya yang paling tenang. Sambung ceramah sedikit aja. Yang kedua, kita cerita tentang Isra dan Mi'raj sedikit aja. Kita cerita Isra ini dari sisi ini ya. Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya dengan Isra-nya Nabi. Isra-nya Nabi itu dari mana? Nah, simak. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram di mana? Makkah, Arab Saudi. Nanti bisa tanya ya. Makkah, Arab Saudi. Masjidil aqsa di mana? Palestina. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1.500 km. Simak, berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1.500 km. Kalau kita tengok hari ini Masjidil Haram Bapak Ibu, senang, bahagia, nyaman kita menengoknya. Kenapa? Indah, cantik, mewah, bertambah-tambah luar biasa. Tapi begitu kita tengok, nanti coba tengok di Google, tengok di YouTube, gambar terbaru Masjidil Haram, Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita tengok gambar terbaru Masjidil Aqsa, sedih kita menengok, miris hati kita. Kenapa? Karena Palestina masih dijajah oleh Israel. La'natullah alaihi. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina diberikan Allah kekuatan zahir dan batin menghadapi ujian yang datang silih berganti. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari mana dan kemana Nabi diisrakan? Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. 2 bulan orang menempuh perjalanan sampai tiba-tiba Nabi Muhammad pagi itu cerita. Apa kata Nabi? Tadi malam aku diperjalankan oleh Allah dari sini itu dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Makkah. Waktunya kurang dari 1 malam. Mendengar itu, apa kata orang kepada Rasulullah? Muhammad majnun, Muhammad gila, Muhammad stres, Muhammad ngigau. Bagaimana mungkin, kata Abu Jahal, Abu Lahab, orang berbulan-bulan baru sampai. Ini Muhammad cerita, katanya tadi malam dari perjalanan Allah dari sini ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha lagi ke 7, balik lagi ke bawah ke Makkah. Kurang dari 1 malam dan sampai lagi di sini. Dan gila itu kata Abu Jahal. Nah, inilah yang kita bahas sedikit. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu tak mau percaya dengan Isra? Isra aja dulu ya, Mi'raj. Ayatnya tak bisa kita cerita malam ini. Isra aja dulu. Karena Mi'raj lain lagi, kita lihat nanti. Isra, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tak percaya dengan Isra? 1,
karena mereka tidak mau membaca. Tidak mau apa Ibu? Membaca. Apa yang tidak mau dibaca oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Ada nabi sebelum Nabi Muhammad, namanya Sulaiman. Siapa namanya? Singkat cerita, Nabi Sulaiman seorang raja, Nabi Allah, Rasulullah, berkuasa di Palestina. Nabi Sulaiman punya kerajaan di Palestina. Di zaman yang sama ada kerajaan lain di negeri Sabah, namanya Ratu Balqis yang jadi pimpinan. Kekuasaan itu dipegang oleh siapa? Ratu Balqis perempuan, bukan laki-laki. Di negeri Sabah di mana? Di Yaman. Negeri Sabah di mana? Yaman. Jarak Yaman ke Palestina lebih jauh daripada jarak Makkah ke Palestina. 3 bulan baru orang sampai menempuh perjalanan kedua tempat itu. Satu hari Nabi Sulaiman ingin mengundang Ratu Balqis hadir di kerajaannya. Kata Nabi Sulaiman, hebatnya Nabi Sulaiman Bapak Ibu, yang menjadi bala tentara Nabi Sulaiman tidak hanya manusia, akan tetapi para binatang dan jin ikut tunduk dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Satu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentara. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai bala tentaraku, aku mau mengundang Ratu Balqis. Untuk apa Sulaiman? Kita dakwahi Ratu Balqis supaya menyembah Allah saja. Tidak ada yang disembah Balqis kecuali Allah. La ilaha illallah. Kata Nabi Sulaiman, orang baru bisa kita dakwahi, orang baru semangat yang mendengarkan cakap kita, kalau kita dapat membuat dia terpesona dengan kita. Kata Sulaiman, terkesima dia, takjub dia dengan kita. Terus bagaimana Sulaiman rencanamu? Kata Nabi Sulaiman, kita buat Ratu Balqis tercengang. Bagaimana caranya? Kita undang Ratu Balqis. Ketika Ratu Balqis dalam perjalanan menuju Palestina, kursi tempat duduk Balqis lebih dulu kita datangkan di sini. Begitu Balqisnya sampai, tempat duduk Balqis di negeri Sabah itu, di kerajaan Sabah, sudah ditengoknya di tempat kita. Kira-kira kalau begitu pemandangannya gimana lah nanti respon Balqis pas pertama datang? Wow, amazing, luar biasa Sulaiman ini. Maka kalau dia sudah takjub dengan kita, mudah kita dakwahi, kata Sulaiman. Singkat cerita, proyek besar ini ditenderkan oleh Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang sanggup di antara kalian, wahai para tentaraku, yang bisa memindahkan kursi Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina dalam waktu yang secepat-cepatnya? Ada nggak yang bisa? Anak-anak simak, ada nggak yang bisa? Ada. Angkat tangan saja. Qala ibtikum minal jin. Disebut Allah dalam Al-Quran. Qala ibtikum minal jin. Berkata iblis dari bangsa jin. Barulah kita tahu rupanya nama iblis itu nama jin. Mudah-mudahan jamaah bapak-bapak ini ada namanya Pak Iblis. Kalau ada golongannya di cepat itu Pak, itu nama jin. Dan ibu pun ada punya suami namanya Pak Iblis. Iblis itu nama jin. Lalu apa kata Iblis? Ana atika bihi, aku bisa Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, hai Iblis, secepat apa engkau bisa memindahkan kursi Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina ini? Kata Iblis, aku bisa memindahkannya dengan sangat cepat. Secepat apa Iblis? Sebelum engkau tegak dari tempat duduk Sulaiman. Coba bayangkan Pak, 3 bulan baru orang sampai dari Yaman ke Palestina. Itu kursi Balqis di Yaman itu dapat dipindahkan Iblis. Kata Iblis, secepat apa? Sebelum Sulaiman tegak dari tempat duduk. Coba kita tes, berapa lama kita dari duduk ke tegak? 1, 2, 3. 3 detik. 3 detik kursi sampai ke Iblis. Sulaiman itu kuasa. Kata Sulaiman,
Bagus Ibrit, sempat itu, tapi saya nak tanya yang lain dulu. Mana tahu ada yang lebih cepat daripada engkau. Hai para saudaraku, ada nggak yang bisa lebih cepat daripada Ibrit? Angkat tangan satu orang. Bukan jin, bukan manusia, bukan jin, bukan binatang, manusia sama seperti kita. Namanya Asif bin Balqiyah. Siapa namanya? Asif bin Balqiyah. Manusia sama seperti kita, Pak. Ibu, apa kata Sulaiman? Engkau bisa Asif? Insya Allah Sulaiman. Secepat apa engkau bisa Asif memindahkan kursi Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina? Apakah lebih cepat daripada Ibrit? Kata Asif, aku bisa memindahkan kursi Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum matamu berkedip. Masya Allah. Begitu Sulaiman berkedip, kursi sampai. Ini kursi ini tadi ada yang sekedip mata Pak itu. Ini diangkat. Ini punya musola atau punya jamaah? Punya jamaah. Kita doakan siapa yang menyumbangkan kursinya malam ini untuk tausiah Ustaz. Insya Allah bertambah-tambah jualan hendaknya rezeki ibu bapak yang tidak rumah. Walaupun aku sendiri bawanya itu lah. Tak apa-apa. Kita doakan mudah-mudahan musola kita. Jangan segan-segan Bapak Ibu. Kalau ada Ustaz diundang mengaji ceramah, disiapkan kursi dan meja macam ini kan enak. Ada satu orang jamaah, Pak Ustaz, temui itu ketua yayasan, temui itu Pak Imam DKM. Saya menyumbang kursi cantik satu, saya menyumbang meja cantik satu. Standby di musola. Pakailah itu untuk pengajian. Selama meja kursi itu dipakai orang untuk pengajian, nalir pahalanya kepada Bapak. Begitu orang yang cerdas, sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Sekedip mata Sulaiman, kursi Ratu Balqis sampai dari Yaman ke Palestina. Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya dengan Isra. Kenapa? Karena mereka tak mau membaca. Andailah mereka mau membaca, ada hamba Allah namanya Asif, atas izin Allah bisa itu pindah kursi dari Yaman ke Palestina. Ini bukan cerita kalian-kalian Bapak Ibu. Ada cerita ini dalam Al-Quran. Ini cerita ada dalam Quran. Kalau Allah sudah berkehendak, berupaya, tak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Apalagi hanya memperjalankan Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina, waktunya sepertiga malam atau kurang dari satu malam, amat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sering mengatakan, Bapak sudah mengantuk, ceramah tutup. Tadi janji 2 orang, Ibu tadi sudah 1, Bapak tadi sudah 1. Jadi ceramahnya kita janji kalau ada yang menguap 2 orang ceramah selesai. Nah, itulah kaji kita pada malam hari ini Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Kita sudah cerita tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Insyaallah ada yang dapat kita bawa pulang. Dan yang kedua, kita juga sudah cerita sedikit tentang Isra dan Mi'raj. Intinya malam ini adalah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka jangan putus asa dalam hidup. Jangan merasa bahwa dunia akan kiamat hanya gara-gara Omikron. Hanya gara-gara Omikron, hanya gara-gara Corona, lalu merasa hidup akan kiamat, putus harapan. Jangan. Kecil bagi Allah. Kalau Allah sayang kepada kita, kalau Allah ridho kepada kita, kalau Allah ingin membuat hidup kita lebih baik ke depan, maka tak ada apa-apa rintangan yang hari ini kita hadapi. Jadi pelajaran pada malam hari ini, percaya dengan Isra menunjukkan
tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi, karena Pak sudah mengantuk, maka tausiah kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung oleh waktu dan kesempatan masuk sesi tanya jawab untuk anak-anak. Pertanyaan, siap-siap ya Naya. Abu Jahal, Abu Lahab tak mau percaya dengan Isra karena mereka tak mau membaca. Apa yang tidak dibacanya